Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita sambung pembicaraan kita mengenai ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amal. Kita telah membicarakan bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang datang mengenai ikhlas dan niat lillahi ta'ala, ya. Ikhlas semata-matanya kepada Allah, ya. Kita sambung ayat-ayat Al-Quran yang selanjutnya yang datang mengenai ikhlas dan lillahi ta'ala, niat lillahi ta'ala, ya. Ayat yang ketiga yaitu surah ke-22, surah Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanallallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang maksudnya tidaklah akan sampai kepada Allah daging-daging yang kamu kurbankan, ya, dan juga tidak darah-darah yang dikurbankan, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu, takwa kamu yang sampai, ya. Jadi dalam ayat ini Allah telah menyatakan, ya, bukan benda yang itu yang akan sampai kepada Allah, ya. Jadi ibadah ini ibadah kurban khususnya, ya. Ibadah kurban ini juga berlaku pada masa Rasulullah SAW, ya. Jadi dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim, ya, hadasana Ali bin Al-Husain, hadasana Muhammad bin Abi Hamad, ya, kemudian dari Ibrahim bin Mukhtar, ya, dari Ibnu Juraij, ya. Ibnu Juraij ini beliau mengatakan karena ahlu jahiliyah yatadahuna yandahunal baita bil humil ibil wadimaiha, ya. Faqala sabu Rasulullah sallam, faqala sabu Rasulillah sallam, panahnu haqqu annandoha, ya. Panzalallah la yanalallaha luhumwa, sehingga turunlah ayat ini, ya. Jadi pada masa itu orang-orang jahiliyah ini suka menyembelih hewan, ya, menyembelih hewan unta, kemudian daging dan darahnya itu dipersembahkan ke Baitullah, ya. Padahal kata sahabat-sahabat Rasulullah ini kami lebih berhak, ya, untuk berkurban, hingga turunlah ayat ini, ya. Jadi ayat ini menyatakan bahwa yang sampai kepada Allah itu bukanlah daging kurban, bukan juga darah-darah kurban, ya. Ini apalagi kalau kita dalam Islam disunahkan, ya, untuk menyembelih hewan kurban. Jadi bukan kurban itu yang sampai kepada Allah, ya. Ada orang kurban unta, ada orang kurban lembu, ya, atau sapi, ada yang kurban mungkin kerbau, ya, tapi kerbau ini jarang, ya. Ada yang kurban kambing, ada yang kurban domba, ya. Bukan hewan-hewan tersebut yang sampai kepada Allah, ya. Bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah niat takwa kamu, ya. Niat kamu yang sampai kepada Allah, niat tidak berkurban tersebut, ya. Ketakwaan kamu berniat untuk apa gitu. Apakah kamu berniat untuk kurban itu ingin dilihat orang? Oh, aku berkurban dengan sapi atau lembu yang sangat besar, ya, kan ada itu sampai agarnya puluhan juta, ya. Kurban dengan itu ingin dilihat orang, ingin didengar orang. Naudzubillah, hilang amal itu semua, ya. Kalau udah macam itu tak ada guna lagi kurban itu, ya. Hilang nanti di akhirat kata Allah, pendusta kamu katakan kamu berkurban untuk aku, kata Allah, padahal untuk dilihat orang, untuk didengar orang. Mintalah sana, ya, jangan minta kepadaku, kata Allah, minta kepada orang yang kamu beribadah kepadanya, berniat untuknya, ya.
jangan minta kepada aku ya, merugilah orang-orang tersebut ya. Jadi yang sampai itu ketakwaan, niat untuk melaksanakan perintah Allah. Nah ini kan perintah Allah. Perintahnya bukan perintah wajib kurban ya, perintah sunnah. Sunnah ya, tapi sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan kalau mampu. Kalau tidak mampu, jangan memaksa diri sampai berhutang. Tak boleh. Tidak boleh kita beribadah sampai hutang ya. Ada nih kadang-kadang seperti apa, umroh ngutang gitu ya, kredit, naudzubillah. Ya kalau nggak mampu tak payah pergi, memang Allah tidak menyuruh ya kalau tidak mampu. Kalau mampu silakan. Kalau sudah pergi banyak kali, berapa kali, banyak kali lah pokoknya. Lebih afdal lagi dia sodako, menginfakkan orang-orang yang belum pergi. Ya. Dapat dia ganjarannya, dapat nilai sodakonya, dan dapat juga nilai ibadah yang dilakukan orang yang diinfakkan hartanya untuk pergi ke sana ya. Dan dapat banyak ganjaran dia ya. Jadi ketakwaan kamu yang sampai kepada Allah, niat kamu itu niat karena ingin melakukan perintah Allah gitu ya, bukan sampai daging dan darahnya, tidak ya. Yang sampai adalah niat kamu untuk berkurban itu hanya semata-mata lillahi ta'ala, ikhlas ya. Ikhlas, dan hadirkanlah niat itu lillahi ta'ala ya. Jangan sampai untuk yang selain Allah, naudzubillah ya. Kemudian selanjutnya surah ketiga ya. Surah Ali Imran ayat 29 ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu, jika engkau menyembunyikan ya. Ini Rasulullah disuruh mengatakan kepada para sahabat ya, kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Maksudnya katakan Muhammad ya, intukhfu, jika engkau menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa-apa yang ada di dada kamu. Apa yang ada di dada? Kolbu. Jadi apa-apa yang kamu sembunyikan di dalam kolbu-kolbu kamu, autobaduhu, atau kamu menzahirkannya. Menzahirkan apa-apa yang kau zahirkan ya. Jadi apa yang disembunyikan ya. Apalah terserah yang disembunyikan, apakah niat, ini maksudnya niat ya. Jadi niatnya untuk apa dia beramal, apakah kamu sembunyikan niat kamu di dalam kalbu kamu, atau kamu zahirkan niat kamu itu, ya'lamullah, niscaya Allah akan mengetahui niat tersebut. Dia apa yang terlintas di kalbu kamu ketika melakukan ibadah ya, Allah akan tahu ya. Allah akan tahu ya. Sampai Allah juga dinyatakan oleh Rasulullah SAW ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila suwarim wajsadikum walakinnallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum ya. Sungguhnya Allah itu tidak melihat kepada rupa kamu ya, kepada jasad kamu ya. Innallaha yanzuru ila ajsadikum atau wa amwalikum ya. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kamu, rupa-rupa kamu dan harta benda kamu, akan tetapi Allah walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah akan melihat apa-apa yang ada di kalbu kamu dan apa amal-amal kamu ya. Jadi Allah melihat apa niat kamu melakukan sesuatu itu ya. Jadi apa yang terlintas di kalbu kamu, lillahi ta'ala atau lid dunya atau li ghairihi, atau selain itu ya, selain Allah. Ini dilihat oleh Allah. Allah tahu ya.
Allah tahu, ya'lamullah, Allah akan mengetahuinya. Baik kamu zahirkan atau kamu sembunyikan. Ya. Jadi Allah tahu, Allah Maha tahu. Ya. Jadi tidak payah disembunyikan, Allah akan tahu. Jadi apa sebetulnya ikhlas itu ya? Makna ikhlas kita sudah ikhlas tadi sudah disebut di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut ya, wa ma umiru illa liya'budul mukhlisin, mengikhlaskan amal kita. Apa itu ikhlas sebetulnya? Ikhlas ini al-ikhlas at-ta'ara amadunillah ya, amadunillah ta'ala ya. Sebetulnya ikhlas ini adalah bebas dari apa-apa selain Allah. Jadi semata-mata hanya untuk Allah. Ya, tidak ada sekutu ya, tidak ada mengkaitkan selain Allah ya. Jadi terbebas dari selain Allah. Jadi kita beramal ini bebaskan dari selain Allah. Ya, khususkan, fokuskan ya, amal-amal ibadah kita ini hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita taat ya, atau mendekatkan diri kepada Allah itu untuk sesuatu yang lain ya. Apakah itu makhluk, apakah itu dunia, atau itu pujian dari manusia, ataukah itu ingin mendapatkan ingin dilihat ya oleh makhluk ya. Dan makna-makna yang seumpama tersebut ya. Jadi bukan karena sum'ah, bukan karena ria, bukan karena dunia ya, dan lain sebagainya. Semua itu semata-mata lillahi ta'ala ya. Kemudian dikatakan lagi al-ikhlas adalah tasfiyatul amal an mulakhadatul makhlukin. Ikhlas itu adalah membersihkan ya, mensucikan amal-amal ibadah dari perkara-perkara yang berkaitan dengan makhluk ya, makhluk ini selain Allah ya. Jadi bersihkanlah amal-amal tersebut dari perkara-perkara yang bertujuan untuk makhluk ya. Naudzubillah ya. Jangan sampai kita beribadah hanya tujuan untuk makhluk. Jadi niatkanlah ya, niatkan amal-amal ibadah tersebut semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dekatkan niat tersebut sebelum melakukan amal sampai amal tersebut selesai. Ya. Jadi ikhlaskanlah ya. Jangan kita ini mengharap pujian orang, jangan ingin dilihat orang ya. Jangan ingin didengar orang. Amal ibadahlah ya. Bagaikan tangan kanan bersodakoh, tangan kiri tidak mengetahuinya ya, tersembunyi ya. Tak payah kita bising, tak payah kita ribut ya. Apalagi sampai ribut, mana hewan kurbanku, mana hewan kurbanku, seperti pada Idul Adha ya, ingin didengar orang, ingin dilihat orang, bising ya. Tak payah, serahkan aja, bila perlu dari hamba Allah gitu saja ya. Kalau ingin takut kita riya, takut kita sum'ah, apalagi ujub, naudzubillah, ini sifat-sifat tercela semua ya. Ujub, sum'ah, riya, ini sifat-sifat yang tercela ya. Dicela di dalam Islam ya. Riya ini sifat orang munafik ya, naudzubillah. Sifat orang munafik ini riya, ingin amal ibadah ingin dilihat orang, naudzubillah. Sum'ah, ingin didengar. Ujub, apalagi ujub, bangga gitu ya. Bangga aku telah kurban, naudzubillah ya. Bangga ini sifat syaitan ya, sifat ananiyah. Ananiyah ini aku, karena aku ya, naudzubillah. Kan syaitan mengatakan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kenapa engkau tidak
sujud ya. Ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadaya, kata Allah ya. Kenapa engkau tidak sujud? Apa yang membuat engkau tercegah untuk sujud? Sujud ikroman, sujud memuliakan Adam alaihissalam ya, yang aku jadikan dengan kedua tanganku. Apa yang membuat engkau ini tak mau sujud ikroman? Dengan bangganya dia mengatakan ya, ana khairum minhu, aku lebih baik. Ini kan ujub, sombong ya. Naudzubillah, janganlah kita ini ujub, sombong ya. Ujub, kibir ya. Riya, sum'ah, semua sifat-sifat tercela tersebut ya. Kita mohon kepada Allah supaya kita ini beramal ibadah, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala ya. Karena perbuatan ikhlas ini tidak mudah ya. Banyak godaan ya, godaan manusia maupun setan. Setanul insi wa setanul jinni, setan manusia maupun setan jin ya. Wallahu a'lam ya. Jangan sampailah kita menyelewengkan niat kita ini ya. Allahu akbar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.